Oke, kembali lagi sama gua Sandi. Udah lama gak bikin video, sorry. Jadi sebelumnya gue pernah bikin video tentang kajian lingkungan, tentang AMDAL, lokal UPL, kajian lingkungan lainnya. Kait tema penting, kemudian ada kalau misalnya pemrakarsa bingung atau pelaku usaha bingung, dia perlu nyusun dokumen lingkungan apa, pernah juga gue bikin videonya. Ada juga tentang kalau misal dia udah punya dokumen lingkungan, sudah punya izin lingkungan, dia mau pengembangan, dia perlu bikin dokumen lingkungan apa lagi. Nah sekarang gue mau ngebahas kalau dia semuanya nih udah punya dokumen lingkungan, terus apa yang harus dia lakukan. Kalau lo mau tahu apa, subscribe. Oke guys, sebelum kita lanjut di sini gue mau ngasih tahu dulu. Biasa kalau misalnya konsultan, lu lagi capek, lu ngerjain laporan segala macam, atau lu habis survei, di sini lu bisa sambil nyemil-nyemil. Tara, ini keripik pedes buat ya lu yang suka pedes-pedes, atau di sini juga kalau misalnya lu nggak suka pedes, buat nemenin cemilan ada juga yang versi nggak pedes. Kriukin kuy, bikin melek, enak banget rasanya. Jadi ada berbagai varian, buat yang suka pedas pilih yang ini. Bikin mata melek, kalau misalnya nggak suka pedas, ada yang rasanya manis, asin. Wow, mantep banget lah. Jadi kalau misalnya lu mau, bisa aja dicek di Instagram atau di IG-nya kriukin.kuy. Cek-cek ya. Recap sedikit ya. Jadi kita tahu sebelumnya kalau dia ada dokumen lingkungan yang dia belum ada bangunannya, bagi suatu bangunan itu wajib menyusun AMDAL dan UPL. Kemudian kalau dia sudah terbangun, dia belum punya dokumen lingkungan, dia wajib menyusun DLH atau DPLH. Nah, ditambah kalau kegiatan sudah terbangun, kemudian dia ingin melakukan pengembangan atau ada penambahan, dia menyusun dokumen adendum adalah RPL. Nah, sekarang kalau misal dia sudah punya dokumen lingkungan nih, semuanya baik itu AMDAL, UPL, DLH, DPLH, adendum adalah RPL, pokoknya sesuai kaidah-kaidah peraturan yang berlaku. Semuanya itu harus dihubungkan dengan namanya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2005. Jadi itu tentang laporan pelaksanaan RKL, RPL. Nah, ini dilakukan setiap kapan, nanti bisa lu baca sendiri di situ. Jadi disusun setiap 6 bulan sekali. Nah, ini potongan-potongannya. Jadi fungsinya apa sih? Apa peraturan ini? Fungsinya apa sih pelaporan RKL, RPL ini? Tujuannya ialah yang pertama nih, untuk kemudahan kepada pemrakarsa. Pemrakarsa ini bisa jadi pelaku usaha juga atau pemilik kegiatan dalam melaporkan pelaksanaan RKL, RPL. Kemudian memberikan kemudahan kepada berbagai instansi dalam pengawasan pelaksanaan RKL, RPL. Instansi ini siapa? Ada Dinas Lingkungan Hidup, ada bisa kabupaten, kota, provinsi, Kementerian Lingkungan Hidup, dan instansi-instansi lingkungan lain sebagainya. Yang ketiga ialah mendorong pemrakarsa atau pelaku usaha memanfaatkan data-data pemantauan lingkungan. Jadi data-datanya itu nanti terpantau kan 6 bulan sekali, jadi periodik. Dimanfaatin data-datanya dalam penerapan sistem pengelolaan lingkungan yang berdasarkan prinsip-prinsip perbaikan secara menerus, continual improvement. Maksudnya ialah prinsip-prinsip perbaikan secara terus-menerus, karena dari segi pemantauan secara periodik itu nanti bisa terlihat bentuk pengolahan yang dilakukan itu dipantau nih, hasil pengukurannya lingkungannya sudah baik atau belum baik. Nah, kalau misalnya dia belum baik atau mengalami penurunan, nah itu dia harus meningkatkan perbaikan dari segi pengolahan lingkungan. Makanya perbaikannya harus dilakukan secara terus-menerus. Salah satu contohnya ialah dulu nih, sebelum adanya IPAL, instalasi pengolahan air limbah, pengolahannya itu yang paling mudah untuk air limbah domestik ialah digunakan septic tank kedap air biar tidak ada rembesan. Nah, seiring berjalannya waktu,
ada penemuan teknologi baru, yaitu instalasi pengolahan air limbah dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi bisa terlihat dari segi pemantauannya, hasil pengukurannya bagus atau tidaknya, disesuaikan juga dengan teknologi yang berkembang sampai saat ini. Nah, yang agak unik dari penyusunan laporan ini atau penyusunan laporan pelaksanaan RKL-RPL ini ialah ada 3 intinya. Evaluasi yang dilakukan, yang pertama evaluasi kecenderungan, yang kedua evaluasi tingkat kritis, yang ketiga evaluasi penaatan. Nah, kalau evaluasi kecenderungan ini atau trend evaluation itu tadi seperti yang gue bilang, dilihat dari pemantauan yang dilakukan pada rentang ruang dan waktu tertentu. Jadi lu ngukurnya di waktu yang berbeda secara berkala tapi di ruang yang sama. Kemudian untuk data itu digunakan nanti disusun time series. Nanti bisa terlihat pada saat periode pemantauan 6 bulan sebelumnya ini, kemudian 6 bulan setelahnya begini hasilnya, kemudian 6 bulan setelahnya begini, kayak gitu. Nah, jadi kelihatan perbedaannya. Ntar mungkin gua masukin salah satu contohnya ya. Kemudian yang kedua ada evaluasi tingkat kritis. Nah, evaluasi tingkat kritis ini nanti bisa dilihat dari hasil pemantauan dari waktu ke waktu juga. Jadi bisa terlihat nih, tadinya misalnya pengelolaan suatu lingkungan, parameter lingkungannya begini, baku mutunya begini, masih di bawah baku mutu. Kemudian pemantauan selanjutnya dia naik, tapi masih di bawah baku mutu. Nah, tapi mendekati baku mutu itu, nah itu bisa dikatakan kritis. Evaluasi termasuk ke dalam kategori kritis dari segi lingkungan. Nah, kategori kritis juga bisa dilihat kalau misalnya pada saat pengukuran pemantauan lingkungannya itu hasilnya telah melebihi baku mutu. Seperti itu. Itu juga bisa dikategorikan kritis. Nah, kemudian ada juga evaluasi penaatan. Nah, kalau misalnya evaluasi penaatan ini seperti tadi judulnya saja, implementasi atau laporan pelaksanaan RKL dan RPL. Jadi tidak hanya pemantauan, tapi juga harus ada evaluasi dari pelaksanaan penaatan terhadap RKL yang telah disusun di dokumen induknya atau dokumen lingkungan hidup yang dimiliki. Makanya banyak dokumen lingkungan terkait laporan monitoring setiap 6 bulan sekali yang disalahartikan. Biasanya judulnya laporan monitoring lingkungan. Nah, kalau misalnya laporan monitoring lingkungan itu hanya ke pemantauan dari segi lingkungannya saja, tapi tidak mengevaluasi dari segi penaatan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan yang dulu telah direncanakan. Makanya ini perlu menjadi concern bagi konsultan-konsultan, mungkin konsultan-konsultan nonton video ini, agar kalau misalnya nanti ada proyek atau ada penyusunan atau dalam kontrak, itu sebutannya itu laporan monitoring, bisa laporan monitoring, tapi laporan monitoring pelaksanaan RKL-RPL harus jelas, atau laporan pelaksanaan RKL-RPL atau laporan implementasi pelaksanaan RKL-RPL. Jadi judulnya seperti itulah, yang penting ada pelaksanaan RKL-RPL. Jadi kalau misal sudah menuju ke arah pelaksanaan RKL-RPL, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus ada dokumen lingkungannya dirujuk. Itu dirujuk ke dokumen induk yang sebelumnya. Itu. Nah, sekarang pelaporan pelaksanaan RKL-RPL ini misalnya udah saya susun nih, itu dikemanakan? Jadi sama seperti dokumen lingkungan sebelumnya. Pelaporan pelaksanaan RKL-RPL ini bisa disusun langsung oleh pemrakarsa atau pemilik usaha atau pelaku usaha. Bisa juga dia meng-hire. Nanti ada komen lagi kayak gini, bang ada burung perkutut, bang ada suara burung. Jadi ini bisa pelaksanaan pelaporan RKL-RPL ini bisa dilakukan sendiri oleh pemrakarsa, bisa juga dia meng-hire konsultan. Nah, ini pentingnya dilaporkan kemana? Pertama ialah ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masing-masing daerah beda-beda ya, ada Dinas Lingkungan Hidup doang, ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu menyesuaikan aja nomenklaturnya di masing-masing wilayah. Jadi dikirim ke Dinas Lingkungan Kota dan Kabupaten karena apa? Di sana selain sebagai instansi yang dilaporkan, juga nanti akan menjadi instansi pengawas. Juga ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, disesuaikan juga nomenklaturnya, dan ada beberapa juga kalau misalnya dia skalanya besar atau nasional, diserahkan ke KLHK-RI. Nah, kemudian ada beberapa dokumen yang tanda kutip dia itu agak berbeda dengan kegiatan-kegiatan lainnya karena dia berada di lingkup kawasan. Nah, ini nanti akan gue bahas lebih lanjut di dokumen selanjutnya. Intinya, jika dia di dalam suatu kawasan, dia itu wajib melaporkan dokumen pelaksanaan RKL-RPL-nya selain kepada
Dinas Lingkungan Kota, Kabupaten, Dinas Lingkungan Provinsi, dan KLHKRI. Dia juga wajib melakukan pelaporan kepada pemilik kawasannya. Oke, mungkin itu dulu video dari gua. Kalau misalnya lu suka video ini, lu like. Kalau misalnya lu merasa ada beberapa yang dari gua kesalahan perlu dikoreksi, lu komen aja di bawah ini. Kemudian kalau misalnya lu juga pengen kedepannya gua bahas video apa aja, lu komen juga di bawah. Terus kalau misalnya lu suka video ini atau lu rasa bermanfaat, lu share ke teman-teman lu sebanyak-banyaknya. Dan paling penting jangan lupa subscribe. Oke, gitu aja dari gua, Sandi. See you next time.